Satu pasal. Satu pasal. Satu pasal, tiga cerita. Dari 1 Samuel 22, aku belajar bagaimana cara Daud tetap berserah kepada Allah walau dalam keadaan tertekan. Di dalam goa, Daud tidak mencari cara agar keluar daripada tangan Saul dan selamat. Tetapi justru dia berbalik kepada Allah, menyembah Allah. Dan dari situlah muncullah Mazmur 57 dan Mazmur 142. Di Mazmur 57 tertulis, "Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi." Dari sini aku belajar, Daud menyembah Allah bukan karena keterpaksaan, kewajiban, atau karena ingin meminta sesuatu. Tetapi ia menyembah karena murni, hanya untuk kemuliaan Allah. Dan di ayat 2 tertulis, "Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, yang dikejar-kejar tukang piutang, dan yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka." Allah tidak melihat mereka karena kondisi mereka, tetapi Allah memilih mereka karena kerinduan mereka untuk menyembah Allah. Dari situlah Allah mengangkat mereka menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Dari 1 Samuel 22, saya mempelajari 2 poin. Yang pertama, ketika Daud melarikan diri daripada Saul dan kemudian masuk ke goa, Tuhan mengirimkan beberapa orang yang memang memerlukan bantuan, dan Daud dipercayakan Tuhan meskipun di tengah penderitaan tersebut, Tuhan masih memberikan dia suatu pelayanan yang harus dikerjakan oleh Daud. Dan poin yang kedua adalah ketika Daud di tengah-tengah kebisingan, di tengah kebingungan, dan di tengah peperangan seperti itu, Daud masih memiliki hati untuk melayani orang-orang seperti itu. Sebagai contoh kehidupan sehari-hari, mungkin saat ini kita sedang memiliki kesulitan uang, tapi Tuhan menggerakkan kita untuk memberkati sesama kita. Apakah kita itu memiliki hati seperti Daud yang bisa memberikan all in kepada Tuhan ketika kita sedang kesusahan, kita sedang memiliki masalah? Apakah kita itu bisa all in? Dari 1 Samuel 22, aku terberkati dari ayat 21 sampai 23. Bercerita tentang keluarga Ahimelek dibunuh oleh Saul dan hanya Abiatar yang berhasil melarikan diri dan menjadi pengikut Daud. Berkatalah Daud kepada Abiatar, "Memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku sudah tahu pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul." Di sini Daud sebenarnya sudah tahu kira-kira apa yang akan terjadi. Namun dia tidak melakukan tindakan pencegahan, sehingga terjadilah tragedi. Ini seringkali juga terjadi saat kita perlu membuat keputusan dalam kehidupan kita. Roh Kudus telah mengingatkan kita untuk jangan melakukan keputusan yang salah. Namun, apa yang menjadi respon kita? Apakah kita mendengar, pura-pura tidak mendengar, atau bahkan kita tidak mengenal suara Roh Kudus? Jika kita memilih untuk mendengar suara Roh Kudus, selamat, kita sudah di jalan yang benar. Namun, kalau kita sudah terlanjur membuat keputusan yang salah, kita juga jangan terlalu berlarut dalam penyesalan kita. Yang harus kita lakukan adalah bangkit, bertobat, perbaiki kesalahan kita, dan jangan diulangi lagi. Satu pasal, tiga cerita. Tapi yang terpenting, Tuhan mau ngomong apa sama kamu?